Di dalam laut, ada dunia besar di tempat paling dalam yang tak diketahui manusia. Paus raksasa, lumba-lumba paling bahagia, hewan dengan semua warna pelangi. Jauh ke dalam, di mana cahaya pun tidak dapat menembusnya, di kerajaan laut dalam, manusia laut hidup damai dengan semua makhluk di laut dalam. Raja Laut tinggal di istana laut beserta ibu dan 6 putrinya dan mengatur seluruh lautan. Raja Laut sangat mencintai putri-putrinya. Ketakutan terbesarnya adalah satu hari nanti mereka dilukai oleh manusia yang hidup di atas laut. Itulah kenapa putrinya dilarang berenang ke permukaan laut sebelum mereka diberi izin. Manusia yang hidup di atas laut di daratan itu jahat. Kenapa manusia itu jahat, Ayah? Tanya Ariel si putri duyung kecil. Karena manusia mencemari laut dan membunuh semua kehidupan di laut. Ariel sangat ingin tahu tentang kehidupan di darat, khususnya manusia. Kisah yang diceritakan kakak-kakaknya tidaklah cukup. Neneknya selalu memperingatkan dia tentang bahayanya manusia. Tapi dia hanya bisa keluar dari gerbang laut setelah dia dimahkotai dan tumbuh sebesar kakak-kakaknya. Ariel memandangi kakak-kakaknya ketika mereka berenang menjauh. Dia berencana untuk keluar dari gerbang laut dalam. Dia mengajak temannya lumba-lumba dan pergi menemui Himrom sang paus. Karena Himrom bisa keluar dari gerbang laut dalam kapanpun dia mau. Ariel menceritakan rencananya kepada Himrom. Himrom awalnya tidak setuju karena dia terlalu takut kepada raja. Tapi dia merasa kasihan pada Ariel dan memutuskan untuk menolong. Paus biru besar dan lumba-lumba berhasil tiba di gerbang kerajaan. Melihat Himrom, penjaga segera membuka gerbang itu. Paus raksasa dan temannya lumba-lumba melewati gerbang dengan mudah. Setelah tidak terlihat lagi oleh penjaga, Himrom membuka mulut raksasanya dan membebaskan putri duyung. Ariel si putri duyung berenang ke permukaan laut dengan bantuan Himrom. Dia merasakan angin dan melihat langit biru untuk pertama kalinya. Menakjubkan! Kemudian Ariel mendengar suara musik. Saat mencoba mencari sumber suara itu, dia melihat sebuah kapal tak jauh dari tempatnya. Itu pertama kalinya dia melihat kapal. Itu kapal kan? Ayo kita pergi! Lumba-lumba temannya memperingatkan agar jangan pergi, tapi Ariel sudah pergi. Ariel bergerak secepat mungkin ke arah kapal. Kapal itu milik raja. Raja mengadakan pesta ulang tahun untuk putranya. Dia ingin putranya segera menikah. Itulah kenapa semua putri yang bisa menjadi calon istri pangeran diundang ke pesta itu. Dia seorang pangeran. Tapi dia manusia. Lumba-lumba mengingatkan. Ariel dengan suara indahnya menyanyi sesuai melodi dari flute yang dimainkan pangeran. Pangeran mendengar suara Ariel yang indah dan mulai mencari ke sekeliling. Hati-hatilah Ariel, mereka akan melihatmu. Lumba-lumba mengingatkan. Putri duyung melompat kembali ke air dan menghilang. Sementara itu, di kerajaan laut dalam, penyihir laut melihat semua itu melalui bola kristalnya. Akhirnya waktunya tiba juga, putri dari Raja Laut dan manusia. Biarlah badai mengamuk, angin berhembus, dan petir menerjang semuanya. Dengan kutukan dari penyihir, ombak raksasa tiba-tiba muncul. Dan karena tak kuasa menahannya, kapal pangeran mulai terseret ke arah batu karang.
Ariel sangat khawatir saat melihat kapal yang terseret badai itu. Kapalnya akan hancur dan tenggelam. Kita harus menolong mereka. Ariel menyelam ke dalam air mengejar kapal itu. Sambil berenang menembus reruntuhan kapal, dia menemukan Flute pangeran. Lalu dia melihat pangeran, tak sadarkan diri dan perlahan mulai tenggelam. Ariel segera menarik pangeran dari air dan membawanya ke pantai. Bangunlah, kumohon bangunlah. Pangeran perlahan mulai sadarkan diri dan membuka matanya. Kau masih hidup, kata Ariel dengan senang. Karena mendengar gonggongan anjing, Ariel sadar di mana dia berada dan melompat kembali ke air meninggalkan pangeran. Salah seorang pengawal pangeran dan calon pasangannya tiba di dekat pangeran. Seorang gadis menyelamatkanku agar tak tenggelam. Suaranya seperti ku kenal, aku pernah mendengarnya. Itu suara yang paling indah. Ariel berenang kembali ke kerajaan laut dalam. Flute pangeran masih di tangannya. Dia tak bisa berhenti memikirkan pangeran. Kemudian Raja Laut datang dan melihat flute yang ada di tangan Ariel. Dia segera menyadari bahwa itu buatan manusia. Kita punya aturan dan aku harap agar semua orang mematuhinya, khususnya anak-anakku. Apa benar bahwa kau yang menyelamatkan manusia agar tidak tenggelam? Aku harus, jika tidak dia pasti mati, jawab Ariel. Cukup. Manusia itu membawa kejahatan. Hubungan antara dunia laut dan dunia manusia sangat dilarang. Dengan sangat murka, Raja Laut melangkah keluar. Tapi Ariel masih belum mau menyerah. Ariel kemudian pergi kepada naga, penyihir laut, dan meminta bantuan. Naga setuju untuk membantu, tetapi dia menginginkan balasannya. Sesuatu yang sangat berharga. Akan kusiapkan ramuan yang akan mengubahmu menjadi manusia. Kau akan bisa berjalan dan menari dengan dua kakimu. Dan balasannya, aku akan ambil suara indahmu. Suaraku? Tapi tanpa suaraku? Karena tak punya pilihan lain, Ariel setuju dengan persyaratan dari penyihir. Karena dia sudah siap melakukan apapun demi melihat pangeran lagi. Jangan lupa, setelah 3 hari sebelum matahari terbit pada hari keempat, pangeran sudah harus jatuh cinta padamu. Jika tidak, kau akan kembali menjadi putri duyung dan lupakan pangeran selamanya. Dengan peringatan terakhir itu, Ariel meminum ramuan. Ariel berenang ke permukaan laut. Ketika berenang, ekornya mulai menghilang dan digantikan dengan 2 kaki. Dengan bantuan lumba-lumba, Ariel berhasil tiba di pantai. Dari istananya, pangeran melihat ke arah reruntuhan kapal. Dia melihat gadis cantik berambut merah dan berlari ke arahnya. Kau, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Ya, kita pernah bertemu. Ariel tak bisa bicara, tetapi dia menyerahkan flute pangeran. Pangeran kemudian memainkan melodi yang dia mainkan di kapal. Ariel menganggukkan kepalanya memberitahu pangeran bahwa dia mengenali melodi itu. Aku melihatmu saat aku memainkan melodi ini di kapal. Aku mendengar suaramu. Lalu kau menyelamatkanku agar tak tenggelam. Aku sudah lama mencarimu. Pangeran yakin bahwa Ariel lah yang menyelamatkan dirinya. Tapi gadis yang dia tahu dulu adalah seorang putri duyung dan bersuara indah. Ariel mencoba bicara, tapi dia tidak punya suara. Kupikir kau seorang putri duyung. Pangeran mulai berpikir gadis itu sebenarnya bukan yang menyelamatkannya. Tapi dia merasa kasihan dan memutuskan untuk menolong. Pangeran membawa Ariel ke istananya.
Raja memerintahkan persiapan upacara pernikahan bagi pangeran dengan seorang putri yang hadir di kapal dulu. Sementara persiapannya berlangsung, Ariel hanya bisa melihat tapi tak bisa melakukan apa-apa. Tidak mungkin dia bisa meyakinkan pangeran tanpa suaranya. Dia ingat kata-kata peringatan penyihir. Jangan lupa! Setelah 3 hari sebelum matahari terbit pada hari keempat, pangeran sudah harus jatuh cinta padamu. Jika tidak, kau akan kembali menjadi putri duyung dan lupakan pangeran selamanya. 2 hari pertama berjalan sangat cepat. Akhirnya tibalah hari ketiga. Pada hari ini, raja dan ratu akan menikahkan putra mereka dengan putri dari kerajaan tangga. Ariel yang malang, dia tak bisa menjelaskan bahwa dialah putri duyung yang dicari pangeran. Dan pangeran mulai percaya bahwa semua yang pernah dilihatnya hanyalah mimpi. Harapan Ariel hanyalah cintanya yang besar pada pangeran. Pada hari keempat, matahari akan terbit. Ariel menangis sedih. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga. Kakak-kakaknya datang ke pantai diikuti oleh neneknya. Mereka hendak menolong Ariel. Cucuku sayang, kami datang untuk mematahkan kutukan naga. Ariel sangat senang, tapi tak mengerti bagaimana mereka bisa membantu dia. Dan terakhir, ayahnya, Raja Laut, muncul dari air. Hatinya tak kuasa menanggung kesedihan putrinya dan menyadari tak ada yang bisa menghalangi cinta sejati. Putriku sayang, yang kuinginkan di dunia ini hanyalah kebahagiaanmu. Pergilah kepadanya. Raja Laut mengarahkan tongkatnya ke kerang laut yang ada di tangan nenek. Tempat suara Ariel disembunyikan, dan suara Ariel keluar dari kerang itu. Suaraku, terima kasih Nek, Ayah, aku sangat mencintai kalian. Dengan bantuan Himrom si paus, mereka berenang ke kapal pangeran secepat mungkin. Saat pangeran dan putri mendekati altar untuk mengucapkan janji pernikahan, pangeran tiba-tiba berhenti. Dia bisa mendengar suara indah putri duyung. Saat dia lihat Ariel datang kepadanya menaiki paus, tanpa ragu dia melompat ke laut. Aku tahu bahwa itu kau. Dengan bantuan keluarga dan teman-temannya, Ariel akhirnya bersatu lagi dengan suaranya dan pangeran. Tapi dia tak lagi menjadi putri duyung. Dia akan melanjutkan hidupnya sebagai manusia. Ariel dan pangeran hidup bahagia selamanya, menebarkan cinta, kedamaian, persahabatan antara daratan dan lautan.